kesimpulan tuh daerah mana sih Bu yang sebenarnya paling tertinggi, masih tertinggi perkawinan anak itu sendiri, terus sama yang terendah mana? Iya tadi buka apa lagi tadi kalau Sulbar ya Bu? Iya, Sulbar sama yang tertinggi ya, yang terendah DKI kan sekarang. Jadi tapi kita jangan terlalu melihat, bukan terlalu melihat, maksudnya kita jangan hanya melihat persentase, tapi juga kita harus melihat angka absolut. Sebenarnya satu anak pun juga harus kita selamatkan kan, apalagi sampai jutaan gitu kan angkanya yang kemarin dikeluarkan. Nah jadi sebetulnya di dalam, kalau kita bicara sebuah daerah misalnya Sulbar tertinggi, kita harus cek juga di kabupaten kota mana itu, ya kan tertingginya, dan juga di desa yang mana, ya kan. Nah jadi kita lagi mappingkan semua itu, karena kan data BPS ini kan data hanya sampai provinsi ya, belum bisa mampu memotret sampai kabupaten kota. Tapi dengan kita analisis dan kita punya kajian-kajian juga, kita bekerja dengan teman-teman di lapangan, ini saya rasa bisa kita lebih bertajam lagi ya untuk memotret sampai ke level yang paling bawah. Tapi intinya sebetulnya kan kalau intervensi itu kan ada intervensi yang sifatnya makro ya, misalnya kayak masif sosialisasi, kita bikin campaign, itu makro untuk menyasar semua lapisan masyarakat. Tapi yang paling penting itu kan seperti tokoh agama yang selama ini menjadi panutan ya, kemudian tokoh masyarakat juga yang jadi panutan. Mungkin ada siapa lagi di masyarakat sekitar di daerah tersebut yang juga jadi panutan, itu menjadi pintu strategis untuk intervensi kita gitu. Karena nanti dia ini bisa menjadi jubir kita juga kan untuk melakukan perubahan. Makanya kenapa kemarin kami melakukan komitmen bersama dengan lintas agama, karena kami berharap misalnya kalau muslim gitu ya, kebetulan saya muslim, itu lewat majelis taklim ya, lewat pengajian itu kan, lewat khotbah Jumat, itu bisa diselipkan, dan itu sebetulnya sudah beberapa sudah ada di masyarakat. Tapi kan ini perlu masif ya kan, perlu masif nanti di gereja-gereja. Nah makanya kenapa program-program kami juga kami sasar, termasuk bagaimana menjadikan masjid ramah anak. Itu kan salah satunya juga bagaimana semua yang bekerja di masjid situ juga semua harus memperjuangkan hak-hak anak, termasuk dia harus ikut melakukan sosialisasi kan, maksudnya anak-anak ini harus dialihkan perhatiannya untuk kamu tuh sekolah setinggi mungkin, pikirkan perkawinan tuh nanti, tapi kita lakukan dengan cara mungkin lebih melalui kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif di masjid gitu ya. Jadi anak-anak tidak kemudian selalu duduk bersama kemudian diajarin gitu. Itu kan bisa kita selipkan dari beberapa kegiatan yang ada di daerah masing-masing. Jadi itu kita udah mulai. Jadi sejak kami memperoleh mandat ini ya 2017 tuh sebetulnya mungkin angka BPS tadi bisa lebih tinggi ya kalau misalnya kita nggak melakukan intervensi kemarin ya. Makanya itu udah ada penurunan, tapi itu nggak cukup. Nah inilah yang mau kita lakukan nanti ke depannya seperti itu. Mohon maaf Bu, penurunannya berapa Bu? Aku tadi kurangnya. Ya sebetulnya turunnya kan hanya 0,3 ya per tahunnya selama ini. Nah ini yang nanti mulai tahun depan diharapkan kan 0,6 ya, tahun depan ya, tahun ini ya udah harus turun 0,6. Berarti kalau kemarin 0,3 yang kita lakukan seperti itu saja baru bisa menurunkan 0,3, berarti kan kita harus lebih didobelkan lagi kan, karena enggak effortnya. Nah syukur-syukur nanti kalau misalnya ini semua makin banyak lembaga masyarakat juga makin banyak yang peduli, nah itu pasti harapannya juga akan lebih banyak lagi. Kami juga dari sisi pendataan, kemarin kami juga sudah bicara dengan BPS, harapannya nanti surveinya BPS bisa ditambah sampelnya sehingga bisa memberikan angka sampai dengan kabupaten kota, karena masih terlalu jauh kalau kita hanya bicara di tingkat provinsi ya. Keberagaman kita sangat luar biasa sehingga kita memang membutuhkan angka-angka yang memang sampai di tingkat minimal kabupaten kota ya. Jadi nanti intervensinya bisa jauh lebih tajam ke kabupaten kota mana. Kenapa? Karena otonominya kan di sana ya. Jadi kita intervensi dengan cara garis otonominya dapat, capaian programnya juga insya Allah juga bisa dapat kan, gitu. Tadi yang disorotin adalah kan salah satu sekolah SMA yang berjaraknya jauh gitu Bu. Kalau
Kemen PPA mendapati kenyataan itu ada atau Ya, untuk beberapa memang itu terjadi dan faktanya memang ada. Dan tapi kita harus ingat secara kewenangan Undang-Undang 23 2014 sudah mengalihkan bahwa SMA sederajat itu di provinsi. Nah ini kan itu mungkin lokasi SMA ya, tapi kalau kewenangan dia udah di provinsi. Jadi kabupaten kota hanya pegang SD, SMP, SMP ke bawah. Jadi ini kan itu kewenangan ya. Tapi kalau kita membangun ya pasti kan bangunan itu kan ada di desa mana, bahkan kan kita punya datanya kan. Tapi bahwasanya kewenangannya siapa yang mengatur sekarang udah di provinsi. Jadi memang kita itu tadi saya bilang kerja kita tuh memang harus berlapis ya. Kontennya kompleks, ditambah lagi lokusnya juga berlapis ya, mulai dari nasional, pusat, provinsi, sekarang sampai desa lagi, diirisnya nanti kementeriannya berapa. Makanya peta jalan yang kami siapkan tuh kayak rencana aksinya gitu, ini sampai sekarang masih kita proses ya, mudah-mudahan itu nanti bisa melengkapi karena dengan arahan Bapak Presiden yang untuk 5 tahun ke depan ini, saya rasa itu juga menjadi salah satu kekuatan yang bisa kita terus gulirkan sampai ke bawah ya, jadi termasuk dengan Kemendikbud gitu ya Bu ya? Oh iya, penanganan soal SMA itu sendiri. 17 kementerian lembaga bekerja untuk ini ya. Jadi ini kan ada 20